Masya Allah. Selanjutnya kita sebelumnya ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah, sebelum kita sama-sama mendengarkan mau'izatul hasanah kepada seluruh jamaah, khususnya ibu-ibu, untuk lebih merapatkan lagi, awas corona ya. Lebih merapat lagi karena di belakang terlalu menumpuk ya, agak maju ke depan mungkin karena di luar sangat tidak mencukupi ya. Tasnya jangan lupa dipeluk buat bobo ya. Baik, bapak-bapak juga sama, kalau bisa masih ada ruang yang kosong untuk merapat ke depan sebelum A.A. Hilman menyampaikan mau'izatul hasanah ya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan, falyatafadhal masykura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siut ke ibu-ibu di dia. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la yaquduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-Falah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Sama-sama doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma
Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayah, bunda, teteh, aa, teman-teman semua jamaah majelis Al-Ihya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita sama-sama doakan dulu untuk guru kita Abi Kamrin, mudah-mudahan beliau panjang umur, senantiasa disehat afiatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan semua ilmu yang selalu beliau berikan kepada kita menjadi ilmu yang barokah dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita doakan juga para ulama kita, guru-guru kita. Mobil khusus yang pertama kita doakan Imamuna Habibuna Habib Muhammad Rizik Syihab. Semua guru-guru kita, para ulama kita, termasuk para ulama yang mungkin hari ini sedang sakit. Kemarin juga dapat kabar guru kita Ustaz Yusuf Mansur juga dilarikan ke rumah sakit. Semua guru-guru kita, ulama-ulama kita, semua kita doakan mudah-mudahan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua mudah-mudahan istiqomah di jalannya. Termasuk untuk guru-guru kita, ulama kita yang sudah dipanggil oleh Allah usianya. Termasuk kemarin ada 6 syuhada, saudara kita, sahabat kita. Mudah-mudahan Allah lapangkan alam kuburnya, Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni semua dosa-dosanya. Dan mudah-mudahan kita semua kelak pun juga wafat dalam keadaan husnul khawatimah. La hadiniyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita juga tidak lupa untuk mendoakan negeri kita yang kita cintai ini. Mudah-mudahan negeri kita Indonesia senantiasa dijaga oleh Allah. Amin. Kepada semua para pemimpin kita, mudah-mudahan dituntun untuk menghadirkan sesuatu yang terbaik bagi masyarakat. Karena doa itulah senjata yang paling ampuh bagi orang beriman. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjata orang beriman. Maka ayah bunda, di tengah kondisi yang seperti ini, kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Semuanya serba membingungkan, betul atau tidak? Kita hanya minta kepada Allah untuk menuntun kita. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Mudah-mudahan Allah menunjukkan mana yang benar itu benar, dan Allah menunjukkan mana yang batil itu batil. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayah bunda jemaah yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya pagi hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Tentu tidak ada puji, puja, dan syukur kita hadirkan pada kesempatan pagi ini kecuali kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena akan gerakan hamba itu untuk semakin mendekat taat kepada Allah. Apa di antara tanda ketaatan dan kedekatannya? Tanda ketaatan dan kedekatannya adalah membuat hamba itu ingin terus memahami ilmu agamanya. Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khair, yufaqihu fiddin." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah apa? Khairan, kebaikan dalam hidupnya. Khairan, menjadi baik dalam hidupnya. Khairan, menebar kebaikan dalam hidupnya. Maka yufaqihu fiddin, orang tersebut akan Allah berikan kekuatan untuk memahami urusan agamanya. Maka mohon maaf lahir batin, kalau ada di antara ayah, bunda, AA, teteh, teman-teman semua pagi ini dari sekian banyak orang diberikan kesempatan oleh Allah hadir di majlis Al-Ihya di pagi hari ini, maka tolong catat baik-baik. Allah inginkan ayah bunda hadirin sekalian menjadi orang baik di hadapan Allah. Kalau Allah yang sudah memberikan titel baik kepada kita, maka kita berharap kebaikan apa lagi? Betul apa enggak? Karena Allah sudah memberikan titel kebaikan itu. Makanya mohon maaf lahir batin, ayah bunda yang hari ini berkorban, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan biayanya, mengorbankan waktunya, datang ke tempat ini, maka demi Allah tidak ada balasan yang paling besar kecuali kalau kita semua berkumpul di surganya. Mana ahilman keterangannya? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk menempuh jalan ilmu, susah keadaannya, mungkin subuh-subuh, dingin-dingin, jauh-jauh, mana duit gak ada gitu ya, mana kondisi tengah bulan, kondisi lagi sulit, tapi ayah bunda memudahkan langkah itu, gak peduli dengan dinginnya, bangun dari tidurnya, selimutnya singkapkan, ngantuk, bangun matanya, jauh melangkah kakinya, motor nyalakan, kemudian dia berangkat, Allahu Akbar. Apa kata Nabi? Maka Allah berikan balasan kepadanya apa? Kemudahan masuk ke dalam surga. Kemudahan masuk ke dalam surga. Bukankah surga itu yang kita dambakan? Betul apa? Kita yang hadir di sini ingin masuk surga atau enggak? Mau masuk surga? Allahu Akbar. Pintu surga itu luas ayah bunda. Pintu surga itu luas TTA. Pintu surga luas, itu sangat luas. Di antara pintu surga itu akan didapatkan melalui majelis ilmu. Maka mudah-mudahan kita berharap kepada Allah, hari ini, pagi ini kita duduk bersama di dunia. Mudah-mudahan kelak kita berkumpul di surga. Kalau ada di antara ayah bunda hadirin sekalian yang nanti ditakdirkan masuk surga, maka tolong ingat pesan ini, ingat pertemuan ini, ingat kebersamaan ini. Kalau barangkali ada di antara kita, sahabat kita, teman kita yang mungkin lalai dalam hidupnya, dia lupa dalam kehidupan, dia berbuat dosa, berbuat maksiat, dan kemudian kita tahu pernah punya sahabat taklim, pernah punya sahabat satu majlis, pernah punya sahabat ngaji bareng, pernah punya sahabat yang mendekat taat kepada Allah bareng, maka percayalah, teman itu, sahabat itu mudah-mudahan menjadi bagian yang bisa menolong kita nanti di hari kiamat. Asal Al-Quran pedomannya, sunnah Rasulullah menjadi pedomannya, termasuk
kesehariannya mengikuti akhlak baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka ayah bunda yang dirahmati Allah, ini pesan di awal pertemuan ini, teruslah istiqomah sampai husnul khotimah. Teruslah. Sampai kapan Ahilman? Sampai husnul khotimah. Sampai kita semua dipanggil menuju Allah. Mohon maaf lahir batin, kita ini semua sama ya bunda, akan bertemu dengan yang namanya kematian. Betul atau tidak? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita semua pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Kata Nabi SAW, siapakah orang beriman yang paling cerdas ini? Orang beriman yang paling cerdas itu adalah dia yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan persiapan terbaik untuk berjumpa dengan kematiannya, dengan Allah. Makanya kata Murabi Al-Maghfurlah Allahu yarham Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham pernah menyampaikan kalimat yang sangat bagus sekali. Saya masih ingat kalimat beliau. Hidup ini bukan untuk hidup. Hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang maha hidup. Mati bukan akhir kehidupan, justru mati itulah awal kehidupan yang sebenarnya. Hari ini kita menyaksikan, menemukan ada orang yang sudah wafat. Hakikat dunianya wafat, tapi sebenarnya di alam kubur dia hidup. Apa yang menghidupkannya? Apa yang menyinarinya? Apa yang menjadikan cahaya kepadanya? Tentu amal perbuatannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza mata ibnu Adam, in qata'a amaluhu illa bisalasin." Ketika anak Adam, ketika manusia wafat, terputus semua amalannya, illa kecuali 3 perkara. Apa di antaranya? Shadaqatin jariyah, sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Sedekah jariah itu adalah semua kebaikan yang kita torehkan, lakukan selama kita hidup dan manfaatnya masih terasa walaupun kita sudah wafat. Sedekah. Kenapa gak disebut infak Ahilman? Kalau infak harus harta, kalau sedekah gak harus harta. Makanya mohon maaf ayah bunda barangkali yang Ahilman, aku mah gak punya harta, gak punya uang, gak punya materi, kira-kira masih punya pahala sedekah atau enggak? Punya. Sedekah itu semua kebaikan. Bahkan mohon maaf, yang paling ringan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu untuk saudaramu adalah sedekah. Makanya bunda senyum coba dikit. Jempring ya tadi. Senyum. Makanya bunda mohon maaf bunda kalau lihat Ahilman ceramah sering senyum bagaimana? Ahilman tuh kalau pas datang, duduk, mulai bicara sampai akhir ujungnya nangis biasanya. Tapi biasanya sepanjang ceramah itu senyum. Kenapa? Barangkali Ahilman gak bisa ngasih masing-masing nafkah. Udah lagi istri Ahilman kan jadi bagi-bagi berenang. Ahilman gak bisa ngasih uang, gak bisa ngasih duit, tapi ternyata senyum pun jadi sedekah. Semua kebaikan, selama itu baik, sedekah. Sedekah jariah. Sekarang pertanyaannya adalah, kalau seandainya usia kita semakin dekat dengan ajal, kebaikan apa yang sudah kita torehkan agar saat nanti kita wafat orang membicarakan tentang kebaikan kita? Dulu mah suka ada cerita gitu ya. Sering dengar gitu ya. Ustaz, dulu mah eta ayat tadinya Pak Haji Udin, misalnya namanya Pak Haji Udin. Oh ya Allah, lamun Ramadan teh tarahilah dan pasti ngebagi-bagikan bukaan teh Pak Haji Udin. Namun gorengan sadrun. Ingat tak eta gorengan sadrun Pak Haji Udin yang ngebagikan. Sudah wafat orangnya, masih teringat gak kebaikannya? Masih teringat. Kemarin misalnya mohon maaf, mungkin ada sebagian yang kenal dengan 6 orang yang kemarin wafat itu kan. Ahilman baca di beberapa story, ada yang berkisah bercerita, ini orang baik, teman baik,
Kalau ketemu senyum terus. Bahkan kemarin ada yang viral kan, video yang lagi nyanyi aku ingin ke Mekah, ada kan ya? Yang salah wafat kemarin itu ada kan ya? Allahu Akbar, kita ingat dengan kebaikan-kebaikan. Itu barangkali yang mungkin jamaah seperti kita biasa, belum lagi guru-guru kita. Makanya saya sering mungkin bercerita tentang Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham karena saya dekat dengan beliau dan banyak kisah-kisah gitu. Saya itu kalau boleh sedikit cerita ya, saya itu gak bisa berenang, ayah bunda. Gak bisa berenang, ini bukan aib lah ya, tapi memalukan lah gitu ya. Saya itu gak bisa berenang ayah bunda. Satu kali saya ingat setiap hari Selasa kami itu di Azikro seringkali futsal dan olahraga di pagi. Nah, Robi itu kebiasaan kalau habis futsal, habis tenis itu tenis meja, suka ngajak ke rumah beliau yang di Sentul. Ada rumah koboi namanya. Kata beliau, ayo katanya kita ke villa, ke rumah koboi. Ternyata di situ ada kolam renang. Ustadz Arif di dalam panggung itu langsung aja. Saya pura-pura dingin aja gitu. Saya bilang, Hilman, ayo kata beliau. Saya dingin. Satu kali saya masih bisa berpura-pura kedinginan. 2 kali, 3 kali, sampai ketiga kali beliau tahu kalau saya nggak bisa berenang. Apa yang beliau lakukan? Saya lagi diam, kemudian kalau bahasa orang nanya berenang, disuntrulkan. Disitulah ternyata saya kelabakan nggak bisa. Terus sedikit baru tahu kalau saya nggak bisa berenang. Dari situ rutinlah saya latihan dengan pelatihnya Ustadz Arifin Ilham. Sampai kemudian bisa. Sekarang lupa lagi. Karena nggak belajar lagi. Yaitu hal-hal kecil gitu ya. Belum lagi ya zikirnya, belum lagi dakwahnya, kebaikannya. Itu hal-hal kecil. Beliau sudah wafat, tapi kebaikannya, kenangannya, semua hal-hal baik pasti kita ingat dalam kehidupan kita. Sedekah jariyah. Makanya ayah bunda, dari mulai sekarang tanamlah kebaikan-kebaikan itu. Jangan takut. Hal jazaa'ul ihsan illa ihsan. Tidak ada satu kebaikan kecuali balasannya adalah kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarah, maka Allah akan balas kebaikan itu. Hati-hati. Sebaliknya, barang siapa yang berbuat keburukan walaupun sebesar biji zarah, maka Allah akan balas keburukan itu. Makanya kalau Ahilman seringkali bilang begini, ada pahala jariah, ada juga dosa jariah. Ahilman, apa itu dosa jariah? Dosa jariah itu dosa, keburukan, kemaksiatan yang kita lakukan dalam hidup dan saat kita kembali kepada Allah, dosa itu masih ada. Kayak gimana Ahilman? Fitnah sama orang, sumpah serapah sama orang, ghibah sama orang, udah fitnah ngebunuh lagi. Apalagi misalnya ya, kalau ada yang ngebunuh orang, hati-hati. Satu nyawa manusia itu berharga nilainya. Hati-hati. Kemudian dijaga gitu ya. Hati-hati. Kalau sekarang masih ada dengki, iri, benci sama orang, diperbaiki itu semua. Kenapa? Khawatir menjadi apa? Dosa jariah. Makanya lembutkan hati. Kalau kita cerita sama orang, maafkan kesalahan. Ya. Kalau kita kesel sama orang, belajarlah melembutkan hati. Karena itu bagian dari kebaikan. Yang kedua, apa yang tidak akan terputus Ahilman? Ilmu yang kita manfaatkan. Ilmu itu, ayah bunda kan punya ilmu semuanya. Tidak harus ilmu agama, ilmu apapun. Termasuk apalagi ilmu agama, betul atau enggak? Ayah bunda ngaji hari ini, punya dikit-dikit ilmu, bagikan kebaikannya. Mandala ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka saat orang ada yang berbuat baik dengan ajakan kita, kita mendapatkan pahala kebaikan itu dan tidak dikurangi sedikit pun. Bunda upload sesuatu yang baik, posting sesuatu yang baik, ajak orang jadi baik, orang kemudian menjadi baik gara-gara ajakan kita, maka kita mendapatkan pahala dari kebaikan yang dia lakukan. Ilmu yang bermanfaat itu
ilmu yang diamalkan. Iya. Apalagi kalau ayah bunda dosen, guru gitu ya, ustadz, ulama, Allahu Akbar. Mohon maaf ya, ini Ahilman ingin bilang seperti ini kepada ayah bunda. Ayah bunda, manusia itu hakikatnya tempat salah, betul apa enggak? Kalau ayah bunda menemukan guru, menemukan ustadz yang mungkin dari kalimatnya ada yang keliru, ada yang salah, maka jangan pukul satu kesalahan untuk menutup semua kebaikan. Mungkin dia ketika bicara semenit 2 menit ada yang salahnya, tapi kan menit-menit lain pasti ada kebaikannya, betul apa enggak? Tutup aib kekurangannya, tutup aib keburukannya, dan bunda ambil kebaikan. Ahilman banyak bicara, pasti banyak salah, pasti banyak salah. Manusia namanya. Dari 1 jam bicara, nggak mungkin benar semua, pasti ada kelirunya, betul apa enggak? Pasti ada kesalahannya. Nah, di saat itu, saat kita menjadi murid, saat kita menjadi guru, maafkan kesalahan guru kita, doakan. Manusia ini memang tempat salah. Kalau kita nggak mau salah, namanya apa? Malaikat. Kalau kita nggak mau salah, namanya apa? Malaikat. Tapi juga kita bukan syaitan yang salah terus. Jadi saya ulangi ya, kalau kita mau benar terus, namanya apa? Malaikat. Tapi kita juga bukan syaitan yang salah terus. Kita punya kesempatan untuk bertaubat dengan ilmu yang kita dapatkan. Maka oleh karena itu, kitalah manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kan begitu. Kita diberikan ilham untuk berbuat fujur, berbuat ketakwaan, kebaikan. Maka fokus dengan kebaikan. Ilmu yang hari ini ayah bunda dapatkan berbulan-bulan, bertahun-tahun menjadi jamaah al-ihya, maka amalkan dalam kehidupan. Minimal keluarga. Walaupun itulah dakwah yang paling sulit kan. Betul apa enggak? Kita sama orang kadang-kadang pintar mengatakan, tapi di keluarga kadang-kadang sulit mengungkapkan. Betul? Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan. Yang ketiga apa Ahilman? Waladin sholihin yad'ulah, kan gitu. Anak soleh yang mendoakan. Siapa itu walad? Punten mohon maaf. Banyak orang yang memahami walad itu anak, ya, anak kandung. Kalau dalam beberapa keterangan lain, Ahilman menemukan walad itu bukan hanya anak kandung. Kalau anak kandung harusnya kalimatnya bukan walad tapi ibnin atau ibnun, anak kandung. Tapi kalau walad itu artinya anak manusia. Maksudnya siapa Ahilman? Semua orang yang kenal dengan kita, semua orang yang tahu dengan kita, dan mereka soleh, kemudian kita wafat, maka doa mereka sampai kepada kita. Guru punya murid, maka muridnya itu adalah walad. Maka jangan berhenti untuk menjadikan mereka menjadi anak yang soleh, murid yang soleh. Dosen punya mahasiswa, mahasiswa itu walad. Ketika dia soleh, mendoakan dia yang sudah wafat, maka sampai doanya. Bunda punya sahabat, punya teman. Selama sahabat teman itu soleh, mendoakan kita sampai doanya. Orang lain aja yang soleh sampai doanya, apalagi anak kandung. Jelas kira-kira? Jelas kira-kira? Berarti poinnya apa Ahilman? Poinnya adalah selama ayah bunda hidup, perbanyak teman yang soleh. Selama ayah bunda hidup, perbanyak teman yang soleh. Sekarang Ahilman tanya, cek WhatsApp-nya, cek Facebook-nya, cek Instagram-nya, lebih banyak teman yang soleh apa teman yang salah? Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa dia saling mencintai di dunia. Almar'u ma'a man ahbabta. Seseorang akan dikumpulkan bersama siapa dia saling mencintai di dunia. Dan seseorang akan disesuaikan berdasarkan agama temannya. Maka cari teman yang soleh. Ahilman, apa ciri teman yang soleh itu? Ada 3 ciri. 1, ketika menatap wajahnya, membuat kita semakin dekat dengan Allah. Bersamanya, duduk dengannya, kemana-mana bareng dia, bawaannya makin dekat taat sama Allah. Sekarang coba tengok kiri dan kanannya.
Ketika lihat wajahnya, ingat Allah atau ingat hutang? Coba. Kan kalau Bunda mengaji itu kudu sama satu gengnya, betul nggak sih? Kalau kita ngaji pengen bareng sama teman kita tuh, lamun kan kadang-kadang nggak jadi ngaji kan? Bunda, nah ngaji kamari, nyawa tuh ada kamari teh teman aku nggak ngaji. Emang ngaruh tuh Ahilman, emang kumaha tuh? Karena aku nebeng sama dia. Kalau dia nggak ada, aku juga nggak bisa ngaji. Gitu. Ayo, nih teman soleh, ketika menangkapnya bersamanya makin dekat sama Allah. Makanya mohon maaf, follow teman-teman yang soleh, follow yang baik-baik, yang ngasih influence yang baik. Kenapa? Mohon maaf ayah bunda, kalau kita berteman dengan yang buruk, ke bawah buruk. Bunda teman sama orang yang sering ngomongin masalah, ke bawah masalah apa enggak? Ke bawah, orangnya tuh gak masalah sebenarnya. Gara-gara duduk sama orang yang punya masalah, dia cerita masalah, jadi ke bawah masalah. Kan ayah begitu, ayah kan begitu kira-kira. Ayah begitu, ayah di dia ayah begitu. Lu mana jaminan? Ada manusia pak, ada orang, mohon maaf, kalau ketemu sama dia bawaannya curhat terus, cerita terus. Ayah we masalah nanti. Awal bulan cerita tentang suaminya, tengah bulan cerita cicilan imahna, akhir bulan cicilan motor, kadang-kadang ngomongin SPP budakna. Ayah we diomongkeun teh, nu lucu kadang-kadang kurang aya ngadengkeun. Betul apa enggak? Dan kadang-kadang kita tuh nggak punya masalah, gara-gara dia cerita masalah, kita jadi ke bawah masalah. Ujungnya sampai rumah kita cerita sama suami kita, ayah, naon, apa tuh, naon, Cida, tahu kan? Jadi cerita tentang Cida, gara-gara Cida cerita masalahnya. Padahal mohon maaf, Cida dengan kita yang diceritain tadi punya masalah apa enggak? Sama-sama punya masalah sebenarnya mah. Cida cerita, orang tuh cerita. Cuman gara-gara Cida cerita jadi kebawa masalah. Makanya hati-hati. Biasanya orang kalau temennya banyak masalah, kebawa banyak masalah. Tapi kalau temennya ringan, hidupnya senyum terus, pasti bawaannya juga enak. Betul apa enggak? Terus kumaha tuh Ahilman? Bilang sama teman kita yang seringkali bawa pengaruh buruk, bilang sama dia, lo, gue